kembali lagi bersama kami di Sudut Pandang masih membahas tentang stop pernikahan di bawah umur. Baik, kita kembali bersama Ibu Dini dan juga Profesor Alimatul. Saya ke Profesor dulu, Prof. Tadi Prof sebenarnya menjelaskan juga bahwa ini terjadi karena konsekuensi kehamilan di luar nikah. Sebenarnya apakah ini memang solusi atau justru beban psikologis baru untuk si anak yang sebenarnya belum siap secara psikologis masuk ke dunia rumah tangga? Ya, ini persoalan baru dan persoalan beban yang harus ditanggung oleh anak-anak ya, ketika kemudian solusinya adalah menikah gitu, terutama adalah anak perempuan. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui, adanya perubahan tadi ya, adanya perubahan undang-undang perkawinan umur pernikahan untuk perempuan dari 16 sampai 19 tahun, itu perubahan itu penting, tetapi ada persoalan juga yang lebih penting yang kita lihat dari aspek yang lainnya ya, termasuk juga aspek bagaimana kesiapan si anak ini ya ketika mengalami dampak-dampak daripada perilaku beresiko gitu. Kalau kita tahu dari data UNICEF ya, 1 dari 9 perempuan menikah di usia kurang dari 18 tahun, sedangkan laki-laki itu 1 dari 100 laki-laki itu menikah di bawah 18 tahun gitu ya. Dengan data ini menunjukkan bahwa terjadi pernikahan anak itu banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Kalau ini terjadi, dampak daripada pernikahan anak yang kita ketahui kan sebagai proses pemiskinan ya. Karena ketika dia sudah menikah maka akan terhambat akses pendidikannya. Baik, kita ke Ibu Dini. Ibu, dari studi yang Ibu lakukan bersama komunitas Ibu ataupun lembaga yang Ibu bawahi ini, apakah dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan? Dan sebenarnya paling banyak itu di mana titiknya terjadi praktik pernikahan di bawah umur ini? Iya, kalau dari sisi angka yang tercatat sih masih lebih banyak di pedesaan ya Mbak ya. Karena tadi masalah informasi mengenai kesehatan reproduksi, tapi juga kesempatan sebenarnya. Jadi kalau saya turun misalnya ke lapangan, kita lihat anak-anak yang di daerah itu di desa-desa, kesempatan mereka apalagi kalau sudah drop out sekolah. Sementara kesempatan untuk misalnya pendidikan vokasi itu terbatas. Lalu kemudian untuk mengekspresikan diri berkegiatan ya, apakah seni atau olahraga itu juga terbatas. Pekerjaan juga terbatas. Jadi pilihan mereka terbatas. Role model yang mereka lihat juga terbatas nih Mbak, ini terutama di desa ya. Yang mereka lihat sekitarnya kenyataan adalah teman-temannya yang menikah juga di usia muda. Nah ini menjadi sulit itu ya untuk mengajak anak-anak itu mempunyai visi yang lebih besar sendiri untuk dirinya begitu. Itu ini satu hal. Tentu saja di perkotaan masih terjadi juga gitu. Tapi PR besar adalah kalau dari tempat kami bekerja dan di tempat penelitian tersebut ya dilakukan, itu masih lebih banyak, lebih besar tantangannya di desa. Kita ke Profesor Alimatul. Prof, sampai detik ini kalau ada praktik pernikahan di bawah umur, apakah sanksinya sudah cukup tegas atau justru masih abu-abu, bahkan mungkin hanya sanksi sosial yang didapatkan? Ya, selama ini dari pantauan Komnas Perempuan belum berjalan dengan baik terkait dengan persoalan pernikahan anak ya. Karena bahkan dianggap itu tidak melanggar hukum begitu ketika terjadi pernikahan anak. Sehingga menurut saya perubahan aturan yang ada ini betul-betul dikawal dan diimplementasikan dengan baik gitu. Karena selama ini masih belum banyak ya penegak hukum yang menerapkan kalau misalnya seandainya ada orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, lalu si anak ini lalu mendapatkan hukuman atau sanksi, itu belum banyak gitu, atau selama ini malah belum ada ya yang lapor ke Komnas Perempuan seseorang dihukum karena menikahkan anak di bawah umur begitu. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah semangat dan spirit yang penting untuk kita sosialisasikan agar aturan itu bukan hanya sekedar mengatur tentang usia pernikahan anak, tetapi juga mengatur terkait dengan bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap pernikahan anak itu gitu.
Baik, jadi ini sampai detik ini bisa dibilang harus digarisbawahi belum berjalan dengan baik, bahkan praktik hukumnya hampir tidak terlihat begitu, dianggap lumrah apalagi di pedesaan. Ibu Dini, selain regulasi hukum, sebenarnya seberapa penting peran keluarga dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di masa pandemi ini? Kalau kita lihat penyuluhannya mungkin menyasar anak-anak di bawah umur. Iya, penting sekali sebenarnya penyuluhan itu ke semua tataran ya, Mbak Dika. Jadi tadi kalau kita bicara dispensasi, bahkan itu juga ke para hakim-hakim di pengadilan agama. Itu perlu mungkin awareness yang lebih, dan bagaimana caranya mereka bisa betul-betul melihat indikator-indikator apa sih yang bisa diberikan dispensasi, dan mengedepankan kepentingan si anak sendiri nih, proteksi anaknya gitu ya. Kemudian anak-anak sendiri sebagai champions untuk bisa turut menentukan dengan informasi yang tepat gitu. Jadi bukan cuma, karena banyak juga anak-anak sendiri yang mau menikah di usia muda, di usia anak gitu ya. Karena pengaruh lifestyle, mungkin ada influencer yang aduh masih unyu-unyu udah menikah kayaknya oke gitu, Instagramnya bagus ya. Nah, ada yang begitu, atau desakan teman-teman. Tapi kan resiko-resikonya terhadap tubuh mereka, terhadap keberlanjutan kehidupan mereka, itu mereka mungkin belum tahu. Nah, ini harus diberitahu gitu ya, harus ada sosialisasi. Tetap bersama kami di Sudut Pandang.